Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah manajemen produksi dengan materi peramalan permintaan dalam perencanaan produksi pangan. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana konsep, metode, akurasi, dan praktik forecasting produk pangan. Capaian pembelajaran kita pada hari ini ada 5. Yang pertama itu menjelaskan pengertian dan tujuan peramalan permintaan dalam konteks produksi pangan. Yang kedua, membedakan metode peramalan kualitatif dan kuantitatif beserta penerapannya. Yang ketiga, menerapkan metode moving average, exponential smoothing, dan regresi untuk meramalkan permintaan. Yang keempat, menghitung dan menginterpretasikan tingkat akurasi peramalan. Yang kelima, menganalisis pengaruh hasil peramalan terhadap perencanaan produksi, stok, dan biaya. Apa yang akan kita pelajari hari ini ada 8 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis metode peramalan, yang ketiga moving average, yang keempat pengukuran akurasi, yang kelima pengaruh forecasting, yang keenam kesalahan peramalan, bagaimana dampak pada stok dan biaya, yang ketujuh praktik peramalan produk pangan, terakhir kesimpulan dan tugas. Apa itu peramalan permintaan? Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan jumlah permintaan produk pangan di masa mendatang berdasarkan data historis dan analisis pola pasar. Bagaimana tujuan peramalan permintaan? Yang pertama, dasar perencanaan produksi, menentukan volume produksi yang tepat agar sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, menghindari kelebihan atau kekurangan stok bahan pangan. Dan yang ketiga, meminimalkan biaya penyimpanan, pemborosan, dan kehilangan penjual. Jenis dan metode peramalan permintaan ada 2, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, yaitu berdasarkan penilaian, pengalaman, dan opini ahli atau pasar, cocok untuk data historis terbatas. Dengan metode DLP, konsensus panel ahli, survei pasar dan wawancara, judgement atau opini manajemen dan tenaga penjual, serta analogi historis dari produk sejenis. Sedangkan metode kuantitatif berarti kita akan menghitung berdasarkan data historis, numerik, dan model matematis atau statistik cocok saat tersedia data time series. Yang pertama yaitu menggunakan moving average atau rata-rata pergerak. Yang kedua, exponential smoothing atau pemulisan eksponensial. Yang ketiga, menggunakan regresi linier. Yang keempat, menggunakan model deret waktu, tren, atau musiman. Metode kuantitatif yang pertama yaitu moving average merupakan rata-rata bergerak. Metode peramalan ini yaitu menghitung rata-rata permintaan dari jumlah periode terakhir untuk memprediksi periode berikutnya. Cocok untuk data dan pola relatif stabil tanpa tren atau musiman kuat. Contoh nih, sebelumnya contohnya itu permintaan roti 3 bulan terakhir misalnya 120, 135, dan 128 unit. Untuk ramalan bulan depan maka kita menggunakan rumus MA sama dengan D1 ditambah D2 ditambah titik-titik ditambah DN per N. DN artinya permintaan aktual ke dan N itu jumlah periode yang digunakan. Sehingga dari soal tersebut 120 ditambah 135 ditambah 128 dibagi menjadi 3 karena dalam 3 bulan terakhir yaitu peramalan bulan depan sekitar permintaannya adalah 128 unit. Karakteristik metode untuk moving average itu sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua, kurang responsif terhadap perubahan tren mendadak. Yang ketiga, semakin besar N, hasil semakin halus namun kurang sensitif. Terakhir, cocok untuk produk dengan permintaan relatif stabil. Jadi tergantung kondisi produk tersebut. Yang kedua, metode kuantitatif kedua yaitu exponential smoothing atau pemulisan eksponensial. Karakteristiknya itu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru. Konstanta pemulusan alfa antara 0 sampai 1 mengatur sensitivitas, lebih responsif. Pemilihan alfa yang tidak tepat dapat menurunkan akurasi.
Metode peramalan yang memberi bobot eksponensial menurun pada data historis sehingga data terbaru memiliki pengaruh lebih besar terhadap ramalan. Dengan rumus dapat dilihat pada layar. FT, ramalan periode, AT-1 itu permintaan aktual periode sebelumnya, dan alpha itu konstanta pemulusan. Contoh, ramalan bulan lalu 108 unit, aktual 135 unit. Alpha-nya 0,3, maka ramalan baru sama dengan 128 ditambah 0,3 dikali 135 dikurang 128, hasilnya adalah 130 unit. Untuk metode kuantitatif, metode regresi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Y adalah permintaan yang diramalkan, X adalah variabel, A dan B adalah konstanta hasil estimasi. Metode peramalan yang memodelkan hubungan antara variabel permintaan dependen dengan satu atau lebih variabel penyebab independen seperti misalnya waktu, harga, atau musim. Contoh, penjualan minuman meningkat seiring suhu udara. Jadi, semakin panas biasanya penjualan minuman semakin meningkat. Regresi memodelkan hubungan suhu X terhadap volume penjualan Y. Bagaimana karakteristik metode ini? Yang pertama, mampu menangkap hubungan sebab akibat antara variabel, cocok untuk data dengan tren jangka panjang, memerlukan data historis yang cukup panjang dan relevan, dapat diperluas menjadi regresi. Oke, next ke pengukuran tingkat akurasi peramalan. Ada menggunakan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error. Perbedaannya untuk mean absolute deviation itu rata-rata selisih absolut antara aktual dan ramalan. Mean square error itu rata-rata kuadrat kesalahan, mendapatkan kesalahan besar, dan mean absolute percentage error itu kesalahan dalam bentuk persentase mudah dibandingkan antar produk. Studi kasus bisa dilihat pada data berikut. Permintaan roti selama 5 minggu dibandingkan hasil ramalan. Dapat dihitung interpretasinya yaitu 4,7% menunjukkan tingkat kesalahan ramalan tergolong sangat rendah, sehingga model peramalan ini layak digunakan untuk perencanaan produksi. Selanjutnya keterkaitan proses pengaruh forecasting terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, hasil peramalan, estimasi permintaan periode mendatang. Selanjutnya, perencanaan produksi, menentukan jadwal dan jumlah produksi. Selanjutnya lagi yaitu perencanaan bahan baku, menentukan kebutuhan pembelian dan stok. Dan terakhir yaitu perencanaan anggaran, estimasi biaya operasional dan tenaga kerja. Pengalaman yang akurat itu memastikan produksi berjalan efisien, tidak kekurangan atau kehilangan penjualan maupun kelebihan pemborosan bahan pangan yang mudah rusak. Next, resiko proses, kesalahan peramalan dan dampaknya. Dampak pada stok, ada namanya over forecast, ada under forecast. Jadi dampak pada stok, kelebihan stok, resiko produk kadaluarsa. Sedangkan stok habis, gagal untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan dampak pada biaya, untuk over forecast-nya itu biaya penyimpanan dan pemborosan bahan meningkat. Sedangkan untuk under forecast atau ramalan, kurang dari aktual itu biaya produksi darurat atau lembur dan kehilangan penjualan. Yang ketiga yaitu dampak pada reputasi. Untuk ramalan lebih besar daripada aktual, itu diskon besar-besaran itu menurunkan margin keuntungan. Sedangkan jika ramalan kurang dari aktual, itu konsumen kecewa beralih ke kompetitor. Jadi semua kesalahan peramalan itu ada dampak-dampaknya. Next, untuk studi kasus, praktik peramalan permintaan produk. Yang pertama, ini langkah praktisnya, misalnya pada usaha roti atau donat. Kumpulkan data historis, catat data penjualan harian atau mingguan, minimal 3-6 bulan terakhir per jenis produk. Yang kedua, pilih metode yang sesuai, tentukan metodenya apakah menggunakan moving average atau exponential smoothing atau regresi berdasarkan pola data dan musiman. Yang ketiga, hitung dan uji akurasi, bandingkan hasil peramalan dengan data aktual menggunakan MAD, MSE, dan MAPE. Dan terakhir, terapkan pada perencanaan
Gunakan hasil ramalan untuk menentukan jadwal produksi dan pembelian bahan baku. Untuk kesimpulan materi pada hari ini, yang pertama yaitu rangkumannya, yaitu peramalan permintaan adalah dasar penting dalam perencanaan produksi, persediaan bahan baku, dan anggaran operasional usaha pangan. Yang kedua, metode kualitatif cocok saat data terbatas, sedangkan metode kuantitatif, moving average, dan lain sebagainya itu untuk mengandalkan data historis numerik. Yang ketiga, akurasi peramalan diukur menggunakan berbagai macam metode. Semakin kecil nilainya, maka semakin akurat model yang digunakan. Yang keempat, kesalahan peramalan baik overcast maupun under forecast berdampak langsung pada stok, biaya, dan reputasi usaha pangan. Terakhir, penerapan peramalan yang tepat membantu usaha pangan menjaga keseimbangan antara ketersediaan produk dan efisiensi biaya.